Bismillah, mari teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat, mari kita lanjutkan lagi kajian filsafat kita sebagaimana sudah kita rutinkan di setiap malam Kamis. Alhamdulillah kita bisa istiqomah dengan mungkin situasi yang agak berat. Sampai hari ini kita masih hanya melakukan kajian jarak jauh ya. Kemarin meskipun bulan lalu kita coba yang model ketemu langsung, kajian seperti biasa, tapi kemudian ada PPKM. Alhamdulillah kelihatannya situasinya sudah lebih membaik. Tapi ini minggu-minggu terakhir sebelum kita off libur seperti biasa di setiap bulan Ramadan. Semoga nanti setelah Idul Fitri kita bisa lebih asyik lagi melakukan kajian offline, ketemu langsung. Semoga situasinya semakin membaik. Yang penting apapun yang terjadi, semoga tidak hilang semangat kita untuk belajar, semoga tidak lenyap istiqomah kita untuk mencari ilmu, nambah wawasan demi kehidupan yang lebih baik. Meskipun mungkin ngaji seperti ini membosankan karena tidak semenarik konten-konten hiburan, tidak semenarik konten-konten yang lain yang mungkin lebih atraktif. Tapi ya itulah menurut saya tantangannya ya, untuk istiqomah belajar itu memang tidak mudah. Makanya dalam agama selalu ditekankan ayo istiqomah, ayo istiqomah. Musuh besarnya istiqomah itu ya kebosanan. Nah, mungkin bagi yang baru-baru ikut ngaji filsafat masih semangatnya masih luar biasa. Semoga yang sudah lama-lama ikut ngaji sampai hari ini juga masih bersemangat. Tidak luntur, tidak loyo. Karena mungkin beberapa isu, beberapa tema yang kita angkat, khususnya dari tokoh-tokoh ini kan kadang-kadang pikirannya agak mirip-mirip. Apalagi bulan ini misalnya temanya eksistensialisme, itu kan rasanya gagasan utama yang ingin disampaikan itu mirip-mirip. Meskipun selalu saja ada titik-titik variasinya. Nah, ini tantangan kita ya untuk tidak bosan. Baik, sebagaimana sudah kita sepakati, bulan ini kita akan mendalami beberapa tokoh filosof eksistensialis, melanjutkan zaman dulu awal-awal ngaji. Nah, malam hari ini kita akan ketemu beliau, seorang filosof dari Rusia. Ini tidak semata kesengajaan ya, ternyata bulan ini kita dari 4 tokoh eksistensialis yang kita bahas, 2 diantaranya dari Rusia. Mungkin sekaligus ungkapan doa dan keprihatinan kita, semoga situasi saat ini ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina bisa segera tuntas, selesai. Tidak ada lagi peperangan. Kita mari aktif lagi dalam dunia intelektual kemanusiaan. Kalau belajar para filosof ini kan lebih asik dibandingkan situasi perang sebagaimana yang kita lihat hari ini terjadi. Meskipun mungkin karena isu-isunya filsafat ya agak kita harus mikir sebentar, bukan isu-isu hiburan atau isu-isu apa ya, kalau bahasa saya isu-isu pinggiran yang tidak esensial. Kadang-kadang kita itu dalam hidup kita itu sering sekali sibuk oleh isu-isu yang tidak terlalu penting, tidak substansial, tidak esensial, dan menghabiskan energi kita. Sementara hal-hal yang penting malah terpinggirkan. Nah, ini mungkin di antara alasannya ya mengapa ngaji filsafat itu isu-isunya rasanya kok sering tidak relate
dengan kenyataan sehari-hari. Ini mungkin di antara misinya ya biar kita melakukan mainstreaming, mengarus utamakan isu-isu yang lebih esensial, lebih substansial dalam hidup. Tidak hanya ikut arus yang sering sibuk oleh hal-hal yang tidak penting. Baik, bismillah, yuk kita mulai. Silahkan teman-teman ambil posisi senyantai mungkin. Dan mungkin kurang lebih 2 jam kita akan membahas tokoh kita malam hari ini, yaitu Nikolai Berdyaev. Ini filosof eksistensialis dari Rusia yang seperti pendahulunya minggu lalu Dostoyevsky, beliau ini ya eksistensialis tapi sangat religius, eksistensialisme yang teistik. Ternyata sampai hari ini kita membuktikan banyak loh ya tokoh-tokoh eksistensialis tapi tetap bertuhan, tetap beragama. Tidak hanya Nietzsche atau Sartre yang kita kenal dia tidak menerima Tuhan. Nah biasanya oleh yang tidak suka filsafat, yang di blow up itu justru yang anti agama, anti Tuhan. Sehingga orang jadi ngeri dengan filsafat. Padahal tokoh-tokoh yang justru religiusitasnya tambah mendalam dengan filsafat itu banyak, tapi jarang diangkat, jarang di blow up. Maka mari kita dalami lagi, lebih luas lagi wawasan kita biar tidak melakukan judgment-judgment yang sempit. Nah, Nikolai Berdyaev ini mungkin yang tidak akrab dengan wacana-wacana kefilsafatan, ini seolah-olah nama baru. Tapi beliau ini salah seorang filosof besar dari Rusia dengan gayanya yang agak unik. Beliau juga ini melanjutkan Dostoyevsky, di antara idola beliau itu Dostoyevsky. Bahkan nanti beliau nulis buku khusus yang judulnya Dostoyevsky. Berdyaev ini lahir di Kiev. Nah, ini yang suka sepak bola mesti ingat ya klub sepak bola Dinamo Kiev. Nah, beliau berasal dari keluarga militer aristokrat. Ini keluarga bangsawan ya, berarti beliau ini termasuk hidupnya dari kalangan aristokrat. Ayahnya bangsawan Kiev. Dan mungkin ada pengaruh dari ayahnya. Ceritanya ayahnya ini yo karena bangsawan dia terpelajar dan mengidolakan Voltaire dari Perancis, pemikir bebas yang luar biasa. Dulu pernah kita bahas ya Voltaire ini. Nah, kalau ibu beliau ini bangsawan juga, cuma bangsawan dari Perancis. Religiusitas Berdyaev ini mungkin diperoleh dari ibunya. Ibunya ini seorang yang sangat patuh beragama. Beliau seorang Katolik Ortodok. Nah, karena ayahnya ini seorang yang suka berpikir, seorang yang terpelajar, di rumahnya banyak buku-buku, termasuk buku-buku filsafat. Nah, ceritanya Berdyaev ini sejak kecil sudah melahap buku-buku filsafat, karya Hegel, Schopenhauer, Immanuel Kant, dan lain-lain. Jadi ceritanya sampai umur 14 tahun itu beliau sudah menguasai banyak pemikiran-pemikiran filosof dan juga mahir berbagai bahasa asing. Nah, ini berarti tidak terlalu mengherankan ya nanti kalau beliau menjelma jadi seorang filosof intelektual besar. Wong sejak kecil makanannya filsafat. Bandingkan dengan kita yang mungkin baru belakangan saja kenal filsafat. Apa filsafat itu ya mungkin kita baru ngerti belakangan-belakangan saja. Bahkan saya saja yang ngertinya sejak kuliah. Baru kenal dengan namanya filsafat. Nah, nanti Berdyaev ini masuk Universitas Kiev. Tahun ya sekitar 1894 lah sekitar itu ya. Nah, cuma beliau ini aktivis. Nah, kalau hari ini ya, aktivis itu kan cirinya suka demo, revolusioner semangatnya.
Nah, saat itu banyak muncul demo-demo. Birjaev ini di masa mahasiswa sampai nanti agak dewasa, beliau ini terpesona oleh ajaran-ajaran Marxis. Sehingga dia nanti sering demo sampai akhirnya di-DO oleh universitasnya. Nah, ini ya bagi teman-teman yang mungkin karena nasib sampai di-DO dari kampusnya, tidak usah putus asa. Di-DO bukan berarti karir akademik intelektualnya selesai. Buktinya apa? Birjaev ini di-DO ya nanti malah jadi filosof besar. Bahkan karena meskipun di-DO, beliau masih juga protes, demo, dan macam-macam. Akhirnya dia dibuang selama 3 tahun, diasingkan oleh pemerintah Rusia saat itu. Nah, sampai nanti beliau menikah, tapi juga masih aktif melakukan aktivisme. Tapi semakin tambah ilmu beliau, semakin rajin baca-baca, beliau semakin kritis, termasuk terhadap Marxisme. Jadi pelan-pelan beliau tahu di mana titik-titik lemahnya Marxisme ini. Bahkan nanti beliau lebih tertarik untuk memperdalam filsafat yang coraknya spiritualitas. Nah, sekarang mulai agak kritis terhadap spiritualitas dan Marxisme, sampai satu ketika beliau ini menerbitkan tulisan yang isinya mengkritisi gereja ortodok Rusia. Nah, ini kemudian akhirnya beliau ditangkap, divonis, dibuang untuk seperti idolanya beliau sendiri, Dostoyevsky. Beliau divonis dibuang ke Siberia. Divonis ke sana seumur hidup. Tapi sebagaimana Dostoyevsky yang selamat dari hukuman mati, beliau juga selamat dari pembuangan Siberia ini karena terjadi perang dunia dan revolusi Bolshevik. Jadi akhirnya dia tidak jadi menjalani hukumannya. Nah, tapi begitu, meskipun sudah terancam dibuang seumur hidup, Birjaev ini masih tidak surut, masih revolusioner, masih suka mengkritik. Bahkan beliau sangat kritis terhadap pemerintahan Bolshevik saat itu, karena dianggap totaliter. Nah, ini teman-teman mungkin yang sudah tahu, ngerti ya yang dimaksud Bolshevik. Jadi Bolshevik itu semacam partai yang ini pecahan dari Partai Sosial Demokrat Rusia. Jadi Partai Sosial Demokrat Rusia ini nanti kan pecah jadi 2. Yang pertama namanya Bolshevik, yang kedua Menshevik. Nah, Bolshevik ini mayoritas, tapi dia garis keras. Kalau Menshevik ini minoritas dan lebih moderat. Teman-teman mesti pernah dengar nama pimpinannya partai Bolshevik ini, yaitu Vladimir Lenin. Nah, kalau kaum Bolshevik ini dia garis keras, makanya dia punya pikiran perubahan harus dilakukan bila perlu dengan senjata. Nah, ini nanti jadi cikal bakal Partai Komunis Rusia. Sementara kalau yang lebih moderat, Menshevik tadi tidak. Perubahan itu harus dilakukan secara damai. Meskipun beda aliran, yang satu keras, yang satu damai, tapi baik Bolshevik maupun Menshevik, ini misinya sama, menggulingkan pemerintahan Tsar Rusia saat itu. Nah, tapi gerakannya beda karena yang satu pakai jalur keras, yang satu pakai jalur damai. Dan akhirnya yang menang Partai Bolshevik. Nanti terkenal istilah revolusi Bolshevik. Kadang disebut juga revolusi Oktober. Ini teman-teman bisa mengcompare dengan di Indonesia ya, partai seperti Bolshevik ini yang ada cikal bakal Partai Komunisnya Rusia. Kalau di Indonesia kan pakai
aliran yang agak keras juga zaman G30S itu ya, bulan September. Kalau di Rusia revolusi Oktober, di sini maksudnya revolusi September. Tapi kalau di sini gagal, kalau di Rusia sukses. Nah, ini yang dikritik oleh Birjaev. Jadi Birjaev ini mengkritik rezim Bolshevik karena menurut dia rezim ini totaliter. Totaliter itu tidak menghargai manusia sebagai individu. Melihat orang hanya di level sosial politiknya saja. Keunikan, aspirasi-aspirasi individu tidak terlalu diperhatikan. Jadi beliau sangat kritis tentang ini. Nah, untuk kepentingan intelektualnya nanti beliau sampai mendirikan namanya Free Academy of Spiritual Culture. Ini kalau diterjemahkan ya Free Academy of Spiritual Culture itu akademi yang terbuka untuk budaya spiritual. Nah, isinya makanya beliau dikenal sebagai eksistensialis yang teistik, yang menerima Tuhan, yang beragama. Jadi ini forum diskusi membahas isu-isu panas saat itu, tapi sudut pandangnya agama Kristen atau Kristiani. Dan ini jangan dipandang sederhana, karena saat itu di bawah rezim Bolshevik, ini kegiatan ini membahayakan, karena yang kebijakan resmi Partai Komunis Rusia saat itu ya ateisme. Jadi tanpa Tuhan, sementara beliau sibuk di mendiskusikan agama dan keberagamaan. Nah, ini yang membuat nanti pada akhirnya beliau dituduh berkonspirasi melawan pemerintah. Sempat ditahan, dipenjara, tapi karena dukungan banyak pihak, termasuk sahabat-sahabatnya, dia kemudian dibebaskan. Tapi ada lagi peristiwa yang luar biasa beliau alami sekitar tahun 1922. Pemerintahan Bolshevik ini mengusir sekitar 200-an penulis sarjana intelektual yang ini membangkang atau melawan pemerintahan saat itu. Jadi kalau ada intelektual, sarjana, penulis kok terlalu kritis pada pemerintah, itu dia akhirnya diusir. Kalau memang tidak mau tinggal di sini, keluar saja. Diusir beneran, itu sekitar 200-an, termasuk Birjaev. Nah, Birjaev ini ya mau tidak mau dia harus keluar dari Rusia, meskipun ceritanya beliau ini sebenarnya berat, karena cintanya pada tanah air. Awalnya beliau rencananya ke Jerman, tapi ternyata Jerman secara politik juga tidak stabil. Akhirnya beliau pindah ke Paris, Perancis bersama istrinya, dan tinggal di sana sampai meninggal. Beliau nulis sekitar 15-an buku yang sebagian justru dikenal orang setelah beliau meninggal. Baik, ini serba sedikit, ya ringkes ya, banyak sih. Kalau teman-teman mau mendalami Birjaev boleh lebih dalam membaca biografinya. Ada banyak fakta-fakta psikologis pribadi yang itu mungkin mempengaruhi cara beliau berpikir, selain tadi alur sejarah hidupnya secara umum. Misalnya bagaimana beliau harus mengalami keprihatinan sejak kecil karena ibu beliau yang sakit-sakitan, atau bagaimana beliau punya penyakit saraf. Jadi beliau ini punya penyakit saraf di wajah beliau. Jadi beliau punya serangan nyeri yang ada di wajahnya. Jadi kalau ngomong, kalau mengunyah, berbicara, sikat gigi, dan lain sebagainya, itu beliau kesakitan. Nah, ini kan tentu saja peristiwa-peristiwa ini, aspek-aspek psikologi ini juga berpengaruh dalam kehidupan seorang Birjaev.
Kalau ingin digambarkan secara umum, beliau ini dari sisi pemikiran unik. Saya membaca sebuah buku yang ini mengomentari Birjaev ini. Birjaev ini orangnya meledak-ledak, semangat. Bisa dipahami ya, karena sejak beliau mahasiswa kan aktivis. Beliau sangat kritis terhadap otoritas apapun. Dia akan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap otoritas apapun. Karena beliau tidak rela kok ada otoritas yang tanpa kritik. Ini bahaya untuk kehidupan bersama. Kemudian beliau juga dikenal independen dan selalu dalam gagasan-gagasannya selalu coraknya negatif atau negasi. Dia suka mengkritisi dan menolak apapun itu, dalam rangka biar orang tidak menganggap itu satu-satunya kebenaran. Bahkan ada cerita beliau ini menentang sendiri gagasannya sendiri atau orang yang mendukung gagasannya. Ini menunjukkan beliau konsisten untuk tidak ditelan, tidak terjebak di satu stereotip cara berpikir tertentu. Beliau ingin kritis sebagai dirinya sendiri. Inilah nanti ya antara lain ciri eksistensialismenya seorang Birjaev. Baik, teman-teman, itu secara umum narasi, gambaran tentang profil psikologis, profil historis seorang Nikolai Birjaev. Malam hari ini kita jelajahi umum saja yang bisa kita angkat dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan. Ini saya ngambil dari beberapa buku yang kelihatannya kalau teman-teman tertarik, banyak buku beliau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bisa diambil free secara online. Misalnya ada buku Dream and Reality, Slavery and Freedom, Solitude and Society, The Destiny of Man, Freedom and the Spirit, The Meaning and History, juga buku yang judulnya Dostoyevsky dan lain-lain. Malam hari ini kita akan menjelajahi gagasan-gagasan itu. Kita ambil yang terutama bagian yang kita bahas bulan ini, yaitu tentang eksistensialismenya. Jadi eksistensialisme itu kan seperti kita pahami di sesi-sesi sebelumnya, itu kan fokusnya pada bagaimana kita menjadi manusia yang eksis, yang otentik sebagai diri kita sendiri. Bukan diri kita yang palsu, yang mudah dipengaruhi oleh kiri kanan, yang terombang-ambing, terkooptasi, terjebak dalam sesuatu yang bukan keinginan kita. Itu kan visi besarnya seorang eksistensialis.